saya Ilma Scarlett Dinillah dengan NIM 108270113. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya, yaitu hasil evaluasi kinerja sistem logistik serta strategi penurunan loss ratio berbasis analisis Fishbone. Pada presentasi kali ini ada 4 poin utama yang harus dibahas, yaitu yang pertama, pentingnya pengelolaan obat berdasarkan kategori VAN, yang kedua, perhitungan indikator kinerja logistik farmasi, yang ketiga, analisis penyebab rendahnya inventory turnover ratio atau ITR, dan yang keempat, strategi penurunan waste ratio menggunakan metode Fishbone. Lanjut ke soal pembahasan yang pertama. Mengapa stock out rate untuk obat kategori V harus 0%, sementara untuk kategori N diperbolehkan 5%? Di sini saya akan menjelaskan dari sisi keselamatan pasien dan juga sisi biaya. Dari sisi keselamatan pasien, yaitu obat kategori V atau vital adalah obat-obatan yang menyelamatkan nyawa pasien dan harus selalu tersedia setiap saat, contohnya seperti insulin atau epinefrin. Jika terjadi stock out atau kekosongan, dampaknya bisa fatal atau menyebabkan kematian pada pasien. Sebaliknya, kategori N atau non-esensial adalah obat penunjang atau vitamin yang jika kosong tidak akan mengancam nyawa pasien secara langsung. Selanjutnya dari sisi biaya, rumah sakit tidak mungkin menumpuk semua jenis obat dalam jumlah maksimal karena akan membuat biaya penyimpanan membengkak dan menaikkan risiko obat kadaluarsa. Oleh karena itu, toleransi stock out hingga 5% diberikan pada kategori N untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran. Sementara anggaran diprioritaskan agar kategori V tetap 0%. Lanjut ke soal nomor 2, perhitungan kinerja logistik farmasi. Data yang diperoleh adalah total distribusi obat keluar sebesar 12 miliar rupiah, rata-rata persediaan sebesar 1,5 miliar rupiah, nilai obat kadaluarsa sebesar 180 juta rupiah, total pembelian sebesar 13 miliar rupiah, dan dari 500 item yang diperiksa saat stok opname serta 460 item sesuai. Berdasarkan data tersebut diperoleh inventory turnover ratio atau ITR. ITR dihitung dengan membagi total distribusi obat dengan rata-rata persediaan. Hasilnya adalah 8 kali per tahun, yang artinya di mana persediaan obat berputar sebanyak 8 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada waste ratio. Waste ratio ini dihitung dari nilai obat yang rusak atau kadaluarsa dibandingkan total pembelian. Hasil perhitungannya adalah sekitar 1,38%. Ini menunjukkan masih terdapat kerugian akibat obat yang tidak termanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir ada akurasi stok. Akurasi stok ini diperoleh dari jumlah item yang sesuai dibagi total item yang diperiksa. Hasilnya adalah 92%. Artinya sebagian besar data persediaan sudah sesuai dengan kondisi fisik, meskipun masih diperlukan perbaikan untuk mencapai akurasi yang lebih tinggi. Sebagai kepala rumah sakit tipe B pemerintah di salah satu pusat kota Blitar, fokus saya akan selalu memastikan akuntabilitas keuangan negara atau APBD atau BLUD sekaligus menjaga agar pelayanan publik tidak terganggu. Penurunan ITR menjadi 6 kali dari target 10 kali di rumah sakit kita mengindikasikan adanya inefisiensi anggaran yang serius, sehingga perputaran obat melambat. Modal dari anggaran daerah sebesar apapun juga akan lama mengendap di gudang farmasi dan tidak segera terkonversi menjadi pelayanan atau pendapatan BLUD. Ada 3 kemungkinan penyebab. Yang pertama yaitu pola pengadaan safety stock yang berlebihan. Sebagai rumah sakit pemerintah, kita terikat pengadaan lewat e-katalog. Seringkali untuk menghindari proses birokrasi, pengadaan yang panjang di pertengahan tahun, bagian logistik melakukan panic buying atau menumpuk stok di awal tahun anggaran, tanpa menghitung kecepatan konsumsi real sehingga dapat menyebabkan overstocking, di mana rumah sakit membeli obat dalam jumlah yang terlalu besar, akibatnya uang modal tertanam di gudang dalam bentuk harga mati. Yang kedua, ada masalah kepatuhan dokter terhadap formularium rumah sakit. Sebagai rumah sakit tipe B, kita memiliki banyak dokter spesialis dan subspesialis. Kadangkala ada oknum dokter yang tidak patuh pada daftar obat yang sudah disepakati di FRS dan justru meresepkan obat luar atau non-formularium karena preferensi pribadi atau terpengaruh marketing dari pihak obat tertentu. Sehingga dampak yang terjadi obat-obatan resmi yang sudah terlanjur dibeli oleh manajemen rumah sakit menggunakan anggaran daerah yang akhirnya menumpuk di gudang dan tidak berputar atau slow moving sehingga menurunkan nilai ITR secara keseluruhan. Yang ketiga, sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM-RS belum terintegrasi secara real time. Data stok di gudang farmasi pusat dengan data pemakaian di apotek belum sepenuhnya inklusif. Akibatnya, perencanaan pengadaan masih menggunakan metode manual atau asumsi bukan berdasarkan data konsumsi real. Selanjutnya, bagaimana cara memperbaikinya? Di sini saya ada 2 rekomendasi yang mungkin bisa menyelesaikan dari kemungkinan di atas tadi.
Yang pertama, penerapan just in time dalam fasilitas kesehatan. Karena rumah sakit kita berada di pusat kota dengan fasilitas kesehatan penunjang yang sangat mendukung, sehingga banyak distributor atau BBF memiliki kantor cabang atau rute pengiriman harian. Jadi, kita tidak perlu menumpuk obat untuk 3-6 bulan ke depan. Selanjutnya, diinstruksikan untuk memotong lead time atau waktu tunggu pengiriman menjadi maksimal 2 hari dan menurunkan maksimum stok level di gudang. Yang kedua, ada kerjasama lintas sektor dengan apotek jejaring di sekitar kota Blitar atau buffer stock. Mengingat lokasi rumah sakit kita berada di pusat kota yang dikelilingi oleh banyak apotek swasta besar dan mumpuni, rumah sakit tidak perlu menimbun stok obat dalam jumlah masif di gudang sendiri. Kita bisa membuat perjanjian kerjasama atau buffer stock dengan apotek jejaring lokal, sehingga rumah sakit hanya menyetok obat dengan kebutuhan reguler jangka pendek. Jika mendadak terjadi lonjakan pasien atau keterlambatan pengiriman dari pusat, rumah sakit bisa saja langsung meminjam atau mengambil stok dari apotek jejaring di kota yang tadi. Loss ratio melonjak tajam dari 1,2% menjadi 4,5%, melebihi standar aman nasional kurang lebih 1%. Sebagai direktur rumah sakit, lonjakan ini adalah kerugian negara yang tidak bisa ditoleransi. Sebelum menyusun rencana tindakan, saya meminta kepala instalasi farmasi untuk menyajikan diagram untuk memetakan akar masalahnya. Melalui diagram di atas, ada 4 poin dari duri utama. Yang pertama, faktor manusia. Masih terdapat staf baru yang belum terlatih serta kurang teliti dalam memeriksa tanggal kadaluarsa obat. Yang kedua, faktor metode. Penerapan sistem FIFO atau First Expiry First Out belum berjalan dengan baik dan belum tersedia penanda khusus untuk obat yang mendekati masa kadaluarsa. Yang ketiga, faktor mesin atau alat. Kulkas farmasi dan pendingin ruangan mengalami gangguan sehingga kualitas penyimpanan obat menurun. Dan yang keempat, faktor lingkungan. Suhu lingkungan yang panas dan kondisi gudang yang padat menyebabkan risiko kerusakan obat meningkat. Berdasarkan hasil analisis tulang ikan di atas tadi, saya selaku direktur rumah sakit menetapkan 5 langkah yang harus segera dikerjakan oleh seluruh tim farmasi agar tindakan ini segera teratasi. Langkah pertama yaitu pilih obat dan tempel stiker merah dengan membentuk tim khusus untuk membongkar dan memeriksa seluruh stok obat di gudang dan apotek rumah sakit. Langkah yang kedua, susun obat berdasarkan tanggal kadaluarsanya dengan cara menata ulang seluruh obat berdasarkan prinsip FIFO sehingga obat yang masa kadaluarsanya paling dekat digunakan terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, kembalikan atau tukar obat ke distributor dengan melakukan koordinasi dengan distributor untuk penukaran obat yang mendekati masa kadaluarsanya. Langkah yang keempat, sertifikasi pelatihan logistik sebagai staf farmasi, yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan logistik bagi seluruh staf agar lebih memahami manajemen persediaan yang baik. Dan langkah yang terakhir, langkah kelima, perbaiki kulkas obat dan pasang pengukur suhu otomatis dengan memperbaiki sarana penyimpanan seperti kulkas farmasi dan memasang sistem pemantauan suhu digital untuk menjaga kualitas obat. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sistem logistik farmasi sangat bergantung pada pengelolaan persediaan yang efektif, pengendalian waste ratio, serta penerapan sistem monitoring yang baik. Melalui penerapan metode FIFO, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi, dan perbaikan fasilitas penyimpanan, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi logistik sekaligus menjaga keselamatan pasien. Sekian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.